Bab 2401. Bu Selatan, apakah kamu sudah selesai memutuskan? Apakah kamu mau ikut ke wilayah tengah bersamaku atau kamu tinggal di sini? Hadis bertanya-tanya berencana membawa Bos Selatan keluar. Baiklah, umat Bos Selatan sambil berpikir dan memutuskan. Sudahlah, saya menuju ke wilayah barat saja. Bos Barat adalah teman saya dan saya akan minta perlindungannya. Setelah saya menjadi lebih baik, saya akan pergi ke wilayah tengah, kata Bos Selatan. Dia dicari karena bekerja sama dengan Hadis dan juga Raja Iblis. Jadi Farid dan pengawal naga tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Oleh karena itu, Bos Selatan mungkin tetap berada di wilayah selatan, namun dia tidak mengetahui siapapun di wilayah tengah. Jadi sepertinya tidak ada gunanya pergi ke sana juga. Pengawal naga di wilayah tengah jauh lebih kuat, termasuk para praktisi berdiri di tahap puncak alam yang munah dan bahkan di tahap semi-sain. Bos Selatan hanya berada di tahap akhir alam yang munah dan terluka parah. Jika dia bertemu dengan pengawal naga di wilayah tengah, dia pasti akan binasa. Pada akhirnya, Bos Selatan memutuskan untuk menyembunyikan diri di bawah perlindungan Bos Barat, sehingga dia bisa fokus pada pemulihan dan bisa mendapatkan bantuan Bos Barat untuk menyelamatkan Roni dari keluarga Gumelar setelah dia pulih. Iwan dan keluarga Gumelar menyebabkan semua penderitaannya dan dia bersumpah untuk membalas dendam apapun resikonya. Namun Iwan terlalu tangguh dan dia tahu bahwa dia mungkin tidak mampu menyakiti Iwan. Jadi Bos Selatan memutuskan untuk menyerahkannya pada Hadis dan Brahma saja. Begitu mereka melenyapkan Iwan, dia bisa menemukan cara untuk menghancurkan keluarga Gumelar. Lakukan sesukamu, jika kamu tidak berniat pergi ke wilayah tengah, saya akan pergi terlebih dahulu, kata Hadis. Karena khawatir pengawal naga akan mengikutinya kapan saja, Hadis tidak bisa berlama-lama dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bos Selatan sebelum dia pergi. Setelah Hadis pergi, Bos Selatan mulai ke wilayah barat untuk mencari perlindungan Bos Barat. Sementara itu, di kediaman rumah Iwan baru saja memasuki tahap pemulihan dan sedang beristirahat di tempat tidurnya, sementara yang lain tetap berada di sisinya untuk merawatnya. Beberapa waktu kemudian warna pipinya mulai kembali dan dia perlahan mulai pulih. Iwan, kekuatan energi potensial yang kamu miliki sangat dahsyat. Di mana kamu mendapatkannya? Rina bertanya tanpa berpikir, masih terkejut dengan kekuatan energi potensial yang dia saksikan sebelumnya. Tari, Yuni, dan Ratna semuanya merasakan hal yang sama. Meskipun mereka pernah melihat Iwan menggunakannya sekali di masa lalu, mereka hanya berhasil melukai seseorang praktisi di tahap alam Augana, yang membuat mereka percaya bahwa kekuatan paling baik berada di tahap alam Augana atau tahap yang munah. Yang membuat mereka bingung adalah kekuatan energi potensial melampaui imajinasi mereka dan bahkan menghabisi Raja Iblis dalam sekejap mata. Pada saat itu mereka akhirnya menyadari bahwa mereka meremehkan kekuatan energi potensial yang dimiliki Iwan. Bab 2402. Kekuatan energi potensial diberikan kepada saya oleh seseorang praktisi bela diri yang hebat, dan dia memberi saya total 3. Sayangnya, aku sudah menghabiskannya semuanya, kata Iwan menyesal. Dia melanjutkan dengan menjelaskan semua secara singkat tanpa mengungkapkan identitas Master Wulio, karena dia terkait dengan organisasi Drakmar. Kamu sudah menghabiskan semuanya? Semua wanita itu pun sedikit kecewa. Mereka semua menyaksikan kekuatan energi potensial tanah pedal dan mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Yanbei yang dapat menyakiti Iwan jika dia memiliki kekuatan energi potensial lebih banyak. Mereka semua berharap dia bisa mendapatkan lebih banyak sehingga mereka tidak perlu membujuknya lagi. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa itu hanyalah angan-angan mereka karena Iwan telah menggunakan 3 kekuatan energi potensial tanah pedang yang dia miliki. Iwan, di mana praktisi bela diri itu? Tidak bisakah kamu berbicara padanya dan meminta lebih banyak? Tanya Yuni. Tari dan Yuni mengenal Iwan sejak lama dan sebagai presiden grup Bio Farma, Yuni tahu bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi besar. Jika terus berkembang, lebih banyak orang seperti Bos Selatan akan mengincar Iwan.
Mengingat hal itu, dia sangat berharap bahwa Iwan dapat memiliki lebih banyak kekuatan energi potensial untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, Tari, Yuni, dan Ratna setuju. Mereka semua setuju dengan Yuni dan berharap Iwan dapat memperoleh lebih banyak kekuatan energi potensial. Tidak, itu tidak mungkin. Iwan pusing. Dia mempertimbangkan untuk meminta lebih banyak kekuatan energi potensial kepada Master Wu Liu, namun membutuhkan energi yang besar bagi Master Wu Liu untuk menyimpan kekuatan energi potensial, dan dia harus beristirahat setidaknya selama 2 hingga 3 bulan sebelum pulih sepenuhnya. Master Wu Liu hanya menawarinya kekuatan energi potensial sebagai tanda terima kasih setelah Iwan menyembuhkannya. Sekarang, setelah hutangnya telah dilunasi dan dengan mempertimbangkan betapa memakan waktu proses tersebut, tidak masuk akal bagi Iwan untuk meminta lebih banyak dan dia tidak bisa membuat dirinya begitu tidak tahu malu. Kalau begitu, lupakan saja. Jika kamu tidak bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan energi potensial Rana Pedang, biarlah kamu telah mencapai tahap menengah yang munah dan tidak banyak orang di wilayah selatan yang dapat mengalahkanmu sekarang. Kita tidak perlu terlalu khawatir, kata Tari sambil tersenyum. Tari berseri-seri saat menyebutkan pencapaian dan kekuatan Iwan. Matanya berbinar karena bangga dan dianugerahi. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Iwan hanyalah seorang pria miskin yang tidak punya apa-apa. Tetapi dalam waktu kurang dari setahun, Iwan berubah menjadi penguasa kota Jogja. Setelah tiba di wilayah selatan, Iwan tumbuh menjadi praktisi bela diri yang kuat di tahap menengah yang munah. Tidaklah berlebihan jika Iwan mencapai kehebatan yang tidak dimiliki orang lain dalam hal tingkat kekuatan dan karir. Iwan melebihi ekspektasi Tari dan dia merasa bahagia untuknya. Bab 2403. Ya, Tari, benar, kamu telah mengalahkan Bos Selatan dan menjatuhkan keluarga Broto dan Hilton. Tidak ada yang berani mencari masalah. Yuni, Ratna, dan Rina semuanya berseri-seri dan memutuskan bahwa mereka terlalu khawatir. Memang benar, dengan Iwan mencapai kondisi tak terkalahkan dari tahap menengah yang munah, tidak ada orang lain selain Arthur yang bisa menandinginya. Bahkan tanpa kekuatan energi potensial, tidak ada yang bisa melukainya. Kau harap begitu, desa Iwan, jelas tidak seoptimis yang lain. Meskipun Iwan melenyapkan keluarga Broto dan keluarga Hilton, Bos Selatan berhasil lolos hidup-hidup. Meminta balas dendam antara dia dan Bos Selatan, Iwan tahu bahwa Bos Selatan akan kembali untuk membalas dendam. Selama Bos Selatan masih hidup, Iwan tidak bisa beristirahat. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba langkah kaki mendekat dan Masun menarik masuk. Tuan Busnadi, Tuan Cahyadi dan organisasi Drakmar ada di sini untuk menemui Anda, lapor Masun dengan hormat. Oh, biarkan dia masuk, kata Iwan. Dia melupakan pemikirannya tentang Bos Selatan dan mencoba untuk bangkit. Tari dan Yuni segera membantu berdiri. Ratna membawa dan menyandarkan bantal di belakang punggung sambil berpikir. Dengan itu, Masun meninggalkan ruangan dan membiarkan Farid masuk bersama beberapa pengawal naga. Ada beberapa wajah asing di samping Farid, termasuk seorang lelaki tua berpakaian hijau dan beberapa lelaki lainnya. Mereka melangkah ke dalam ruangan. Iwan, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Farid kaget saat melihat ekspresi pucat di wajah Iwan. Iwan tampak baik-baik saja sebelumnya, jadi Farid tidak mengerti mengapa Iwan tiba-tiba melemah seperti itu. Saya baik-baik saja, hanya lukaku yang kambuh. Istirahat beberapa hari akan membantu, jawab Iwan singkat. Aku senang dengarnya, Farid santai. Tari, kalian semua harus keluar dulu. Iwan tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa dirinya adalah penjaga naga. Jadi Iwan memberi isyarat kepada yang lain untuk keluar. Tak lama kemudian, Iwan ditinggalkan di kamar bersama Farid dan teman-temannya. Tuan Cahyadi, siapa ini? Iwan melirik lelaki tua yang berdiri di samping Farid dengan bingung. Oh, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini adalah penjaga naga platinum tingkat kedua dari wilayah tengah. Namanya Tuan Jubeit. Yang lainnya juga adalah praktisi bela diri yang berasal dari wilayah tengah. Tuan Jubeit ini adalah pengawal naga platinum tingkat 5 dari wilayah kami. Namanya Iwan Busnadi. Farid memperkenalkan. Tuan Jubeit, senang bertemu dengan Anda, sapa Iwan sambil merasa terkejut. Di organisasi Drakmar di semua wilayah, penjaga naga platinum tingkat kedua dianggap
Keberadaan yang sangat langka, hanya praktisi bela diri di tahap puncak alam yang muna yang dapat diberi gelar seperti itu. Karena Jubaid adalah penjaga naga platinum tingkat kedua, dia memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi dari Iwan. Jadi Iwan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Terlebih lagi karena Raja Iblis dan Hades sama-sama melarikan diri ke wilayah tengah, Iwan berasumsi bahwa Jubaid dan yang lainnya melacak keduanya di sini. Bab 2404. Senang sekali Tuan Gusnadi, sungguh mengejutkan bahwa seorang seusiamu berhasil menjadi penjaga naga platinum. Sungguh mengesankan. Zeh Jubaid berkata dan mengamati Iwan dengan tenang. Begitu Zeh tiba di wilayah selatan, dia menerima kabar dari Farid dan mengetahui bahwa Hades menunjukkan dirinya. Zeh merangkumi lokasi kejadian dan bergabung dengan kelompok Farid sebelum berkolaborasi untuk mencari Hades. Sayangnya, Hades memilih lebih maju dari mereka dan meninggalkan wilayah selatan. Setelah 2 jam mencari, baik Zeh maupun Farid tidak dapat menemukan Hades, dan pada akhirnya mereka harus menyerah. Setelah itu, Farid membawa Zeh ke kediaman keluarga Iwan untuk bertemu dengan Iwan. Zeh tidak tahu mengapa Farid membuat pengaturan seperti itu, tetapi sebagai penjaga naga platinum tingkat kedua, Zeh tidak begitu mempedulikan pemuda seperti Iwan. Oleh karena itu, dia hanya berbasa-basi dengan Iwan untuk menghormati Farid. Setelah percakapan singkat, Iwan bertanya-tanya dengan cemas. Tuan Cahyadi, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu berhasil melacak bos selatan dan Hades? Farid menghela nafas, pasrah dan frustasi. Tidak, mereka melarikan diri dan tidak ditemukan dimanapun. Oh, jadi begitu. Hati Iwan langsung tenggelam. Iwan dan Arthur memperkirakan bahwa Farid dan pengawal naga lainnya dari wilayah selatan akan gagal mengejar bos selatan dan Hades. Jadi Iwan tidak terlalu terkejut. Tuan Cahyadi, menurut apa yang kami ketahui di wilayah tengah, baik Hades maupun Raja Iblis ada di sini. Meskipun Hades telah melarikan diri, seharusnya Raja Iblis masih ada di sini. Saya pikir kita perlu kembali ke cabang wilayah selatan untuk mencoba melacak Raja Iblis. Jangan buang-buang waktu di sini, kata Zeh tidak senang. Setelah jejak-jejak Hades bersama Farid dan yang lainnya, dia menyimpulkan bahwa Hades kemungkinan besar kembali ke wilayah tengah. Namun karena Raja Iblis masih berada di wilayah selatan, Zeh tidak buru-buru kembali ke wilayah tengah dan tetap tinggal untuk membantu Farid mencari Raja Iblis. Mudah-mudahan mereka bisa melenyapkan Raja Iblis atau mengejarnya kembali ke wilayah tengah untuk mencegahnya menimbulkan masalah di wilayah selatan. Namun Farid sama sekali mengabaikan misi mereka untuk mengejar Raja Iblis dan malah membawa Zeh bertemu dengan penjaga naga platinum tingkat kelima. Zeh mau tidak mau merasa prioritas Farid sudah aneh. Tuan Jubaid, tidak perlu terburu-buru. Aku membawamu ke sini untuk bertemu dengan Iwan hanya karena Raja Iblis. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi Raja Iblis sudah mati. Farid tersenyum dan berkata sebelum melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi secara singkat. Benarkah? Apakah kamu mengatakan bahwa Tuan Gusnadi di sini telah membunuh Raja Iblis? Benarkah? Zeh pun kaget. Raja Iblis berada di peringkat ketiga dalam daftar kriminal dan telah lama mencapai tahap akhir alam yang muna. Dia dikatakan hampir mencapai tahap puncak yang muna, yang merupakan sesuatu yang diketahui Zeh. Untuk seseorang yang licik seperti Raja Iblis, bahkan Zeh sendiri akan berjuang untuk menjatuhkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun Farid mengklaim bahwa Raja Iblis telah dibunuh oleh Iwan, seorang penjaga naga platinum tingkat kelima. Kedengarannya sangat tidak nyata sehingga dia benar-benar terpana. Dia bukan satu-satunya dan pengawal naga lainnya dari wilayah tengah bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua ternganga memandang Farid tidak percaya, tidak bisa memastikan apakah Farid mengatakan yang sebenarnya. Bab 2405. Tentu saja Farid mengangguk dan menoleh ke arah Iwan. Iwan, di mana tubuh Raja Iblis? Saya datang untuk mengambil tubuhnya kembali untuk menguji DNA-nya. Meskipun dia sudah memeriksa mayatnya dan mengidentifikasi mayatnya, dia harus bertindak sesuai dengan SOP aturan organisasi Drakmar dan membawa mayat itu ke Departemen Keamanan Nasional untuk verifikasi yang tepat. Inilah alasan utama Farid datang ke rumah Iwan. Selain itu, Raja Iblis datang dari wilayah tengah, jadi dia berencana menyerahkan tubuhnya kepada Zeh setelah tesnya selesai.
Oh, aku sudah menyuruh anak buahku menjaga mayatnya, kata Iwan. Dia tahu tentang prosedur yang diperlukan di organisasi Drakmar. Jadi ketika dia memerintahkan Candil, Masun, dan yang lainnya untuk membersihkan area tersebut, dia mengatur agar Spencer dan Stephen menyimpan tubuh Raja Iblis di tempat lain. Lalu, dia menelpon Spencer dan memerintahkan dia untuk membawa tubuh Raja Iblis. Tak lama kemudian langkah kaki mendekat Spencer dan Stephen tiba membawa tandu. Di atas tandu ada tubuh Raja Iblis ditutupi kain putih. Tuan Gusnadi, ini tubuh Raja Iblis, kata Spencer. Kalian boleh pergi, kata Iwan setelah memberi isyarat kepada Syab bersaudara untuk meletakkan tubuh Raja Iblis di hadapan Farid. Dengan itu Spencer dan Stephen pergi. Apakah ini tubuh Raja Iblis? Zee dan pengawal naga lainnya dari wilayah tengah bertukar pandang kebingungan saat mereka mengamati tubuh yang ditutupi kain putih. Tak satupun dari mereka percaya bahwa Iwan benar-benar membunuh Raja Iblis. Tuan Jube, jika Anda ragu silakan angkat kain putih dan lihat sendiri, kata Farid sambil tersenyum. Biarkan aku melihat apakah Raja Iblis benar-benar mati, kata Zee sambil mengangkat kain itu. Tubuh tak bernyawa Raja Iblis terungkap. Ini adalah Raja Iblis. Zee dan pengawal naga lainnya dari wilayah tengah semuanya tercengang. Karena mereka semua berasal dari wilayah selatan, mereka tahu segala tentang Raja Iblis dan menilai dari krematistik tubuh di hadapan mereka. Mereka yakin bahwa tubuh itu milik Raja Iblis. Ini luar biasa. Jadi Tuan Gusnadi memang telah membunuh Raja Iblis. Sungguh pemuda yang heroik. Tuan Gusnadi, Anda luar biasa. Saya menghormati Anda. Zee memulihkan dari keterkejutannya dan tertawa terbahak-bahak. Raja Iblis sangat tangguh dan sangat terampil dalam menutupi jejaknya. Pengawal naga dari wilayah tengah mencoba melancarkan serangan terhadap Raja Iblis beberapa kali, tetapi selalu gagal. Yang membuat mereka bingung adalah Iwan yang seorang penjaga naga platinum tingkat kelima malah berhasil membunuh Raja Iblis. Itu benar-benar suatu keajaiban. Zee meremehkan Iwan karena usianya dan saat ini menyadari bahwa Iwan jauh lebih mampu dari yang dia bayangkan sebelumnya. Yang lain dari wilayah tengah merasakan hal yang sama dan semuanya memandang Iwan dengan hormat.